Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, sabda Tuhan atau isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Sebagai hamba Tuhan, hidup saya lebih senang, saya lebih suka jadi budak Tuhan. Dongos Tuhan secara pribadi saya, daripada saya jadi pujanganya iblis, pujanganya setan. Daripada saya jadi dongos setan, lebih baik saya jadi dongos Tuhan, kacungi Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh saya sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Dengan tema perumpamaan anak yang hilang, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Mari kita baca firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya, miliknya sendiri itu dengan hidup berfoya-foya, berpesta pora, minum-minuman, mabuk-mabukan, bahkan main perempuan. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Dia jatuh susah, dia jatuh miskin, habis-habisan, sampai dia melarat sekali hidupnya, jatuh susah, habis-habisan semuanya. Ayat 14, ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa pada sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19. Anak ini mengatakan begini, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa, kata anak itu. Kata anaknya ini, anaknya yang mengatakan ini kepada bapaknya. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu bergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Mencium anaknya yang si bungsu ini, yang udah habis foya-foya. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa semua kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya
dan kenakanlah cincin dan pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, berpesta pora. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ia pulang dan dekat ke rumah. Ia mendengar bunyi seluring dan nyanyian tari-tarian. Ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, dan karena ia mendapatnya kembali dengan keadaan sehat. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu, dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, anaknya yang sulung ini. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur itu. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia pesta. 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, kepada anaknya yang sulung, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Bapaknya bilang kepada anaknya sulung. Hal puji Tuhan. Di sini dikatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus ketika ia masih melayani di muka bumi ini, dia mengajar banyak orang dengan berbagai cara. Salah satu cara yang sering Yesus gunakan dalam mengajar yaitu perumpamaan. Perumpamaan variabel. Perumpamaan variabel itu memiliki dua pengertian. Satu, cerita yang diumpamakan itu benar-benar terjadi atau pernah terjadi, true story dalam bahasa Inggrisnya. Kedua, cerita yang tidak pernah terjadi atau hanya ilustrasi saja. Puji Tuhan. Ayat 11 dan 12 mengatakan, hal ini tidak lazim terjadi sekalipun dalam kehidupan kita sebagai orang timur. Sebab biasanya harta warisan baru akan dibagikan setelah orang tuanya meninggal. Sedangkan ini orang tuanya belum meninggal, bapaknya masih hidup. Tapi dalam cerita ini, anak yang bungsu meminta hartanya padahal bapaknya masih hidup. Ini anak nggak tahu diri, si bungsu ini. Bapaknya masih hidup, bapaknya masih ada, bapaknya masih bernapas, masih hidup bersama-sama, tinggal bersama-sama dengan anak yang bungsu dan anak yang sulung itu. Semua berkumpul satu keluarga. Ini anak, dibilang anak nggak tahu diri, anak yang bungsu ini. Dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya, anak boceng li. Orang tua masih ada, masih hidup, belum mati, belum meninggal, udah nuntut kewe warisan anak yang bungsu-bungsu ini. Ayat 13 mengatakan, banyak orang tahu dan mengerti tentang firman Tuhan, tetapi tidak semua orang
menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidupnya. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Biar pada pagi hari ini, biar firman Tuhan boleh mengingatkan kita dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Boleh menyadarkan kita pada pagi hari ini dan kehidupan Bapak, Saudara, Ibu sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Di sini katakan firman Tuhan. Sebab kedua hal tersebut sangat berbeda. Siapa bilang uang adalah segala-galanya di dalam hidup setiap orang? Dikatakan firman Tuhan, uang itu memang penting di dalam setiap kehidupan kita. Siapa semua orang yang nggak perlu uang, yang nggak butuh uang, semua orang butuh uang, perlu uang semuanya. Tapi di sini beda pengertiannya. Tetapi uang tidak bisa membeli segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Camkan firman Tuhan, ingat firman Tuhan pada pagi hari ini. Uang tidak bisa membeli kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sebagai contoh, money can buy house but not home. Uang bisa membeli makanan, betul. Tetapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Amin, puji Tuhan. Di sini katakan firman Tuhan. Di sini katakan firman Tuhan. Karena kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan dalam kehidupan kita. Ingat firman Tuhan pada pagi hari ini. Camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah yang sering kita tidak mengerti. Siap yang dalam kehidupan kita, dan kalau kita tidak mengerti. Pada pagi hari ini kita tidak menikmati hidup, dan inilah yang membuat kita menjadi susah. Haleluya. Jangan berpikir uang dapat menjamin masa depan kita. Jangan berpikir ke situ. Jangan berpikir ke situ. Dan membuat hidup kita akan lebih baik karena uang. Bahasa Inggrisnya money. Uang. Jika harta dan kekayaan kita diberikan kepada anak-anak kita, tetapi kita tidak mempersiapkan kerohaniannya dan mentalnya dan hatinya, haleluya, maka kekayaan itu akan menghancurkan hidup anak kita itu. Kehidupan anak kita itu akan menghancurkan kehidupan anak kita itu. Jadi dikatakan firman Tuhan. Tetapi alangkah baiknya jika kita memperlengkapi anak-anak kita atau mereka dengan iman dan kebenaran firman Allah, firman Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa dan berkuasa atas kehidupan kita pada pagi hari ini. Camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan.
bahkan pengetahuan, disertai dengan pengetahuan dan skill, kemampuan untuk anak kita. Amin, puji Tuhan. Sebab jika mereka memiliki semua hal tersebut, kemanapun mereka berada, mereka pasti hidup dimanapun mereka berada. Setiap kehidupan di mereka berada, di desa, di kota, bahkan ke luar negeri, bahkan sampai ke ujung seluruh dunia, akan hidup anak kita. Karena kita bekali dengan kerohanian anak kita, dengan kerohanian mereka. Kerohanian harus mereka miliki dalam kehidupan anak-anak kita, yaitu iman yang mereka miliki, iman dan pengetahuan dan skill, kemampuan anak-anak kita. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 14 mengatakan, harta berapapun banyaknya, jika dibuat untuk semua senang-senang, untuk berfoya-foya, pesta pora, minuman, mabuk-mabukan, bahkan main perempuan, bahkan main judi, maka semua akan habis dan semua akan ludes semuanya, kekayaan itu. Amin, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini firman Tuhan boleh menegur kehidupan kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita pada pagi hari ini, untuk Bapak saudara sekalian pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ayat 15 sampai 15, ayat 15 sampai 19 dikatakan, anak bungsu mengalami kebangkrutan, bangkrut, habis-habisan, kerek, susah, sampai melarat hidupnya, habis-habisan. Anak yang bungsu dulu dia lupa, dia senang-senang berfoya-foya, pesta pora, minum-minum, mabuk-mabukan, main perempuan, main judi. Sekarang dia, kata firman Tuhan, dia mengalami kebangkrutan, habis-habisan, hidupnya susah, habis-habisan. Amin, puji Tuhan. Bahkan ia melarat, bahkan untuk bisa mendapatkan makanan aja, anak bungsu ini dia bekerja sebagai penjaga kandang babi. Amin. Haleluya. Anak ini baru menyadari semua keadaannya, ketika betapa susahnya ia mendapatkan makanan. Maka anak bungsu ini ia teringat akan rumah bapaknya yang penuh dengan berkelimpahan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membukakan mata rohani kita pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Dan penuh kelimpahan hidup dengan bapaknya. Dia ingat waktu dia tinggal masih tinggal sama bapaknya. Dia ingat semuanya itu, penuh dengan kelimpahan tinggal bersama bapaknya, anak bungsu ini. Ketika orang berada pada titik nol hidupnya, yang sudah bangkrut hidupnya, yang sudah habis-habisan, yang hidupnya sudah saking hidupnya melarat, hidupnya benar susah sekali hidupnya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Pada titik nol
bahwa dia sadar akan keadaannya, anak bungsu ini. Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, tetapi tidak sadar dalam hidupnya dikatakan firman Tuhan, tetapi tidak sadar akan anugerah itu yang Allah berikan di dalam kehidupan anak bungsu itu. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, coba kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, di sini kata sebagai firman Tuhan itu sangat berbahaya kalau kita hidup dalam anugerah Allah, anugerah Tuhan, tapi kita tidak sadar anugerah Allah, anugerah Tuhan diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Seperti anak bungsu ini, dia tidak introspeksi, tidak koreksi diri. Anak bungsu ini di dalam kehidupannya, di dalam hidupnya anak bungsu ini. Haleluya. Ini dikatakan, ini sangat berbahaya. Bagi kerohanian kita sebagai orang-orang percaya pada pagi hari ini. Haleluya. Ingat, jangan kita menjadi sombong dengan apa yang kita punya dan kita miliki dalam hidup kita. Sebab kekayaan itu akan habis, akan ludes semuanya. Amin, puji Tuhan. Di sini katakan firman Tuhan. Sebab itu, kalau kita kaya, kita jangan sombong. Enggak boleh sombong. Oh no. Semua itu karena anugerah Tuhan. Anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa punya harta, kita memiliki kekayaan, kita nggak boleh sombong. Kita harus rendah hati dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Ayat 20 dan 24. Anak itu sadar dan ia pergi ke tempat bapaknya, anak bungsu ini. Dia pulang pergi ke rumah bapaknya. Bapaknya yang sudah lama menanti kepulangan anaknya bungsu ini. Ketika melihat anaknya, bapaknya, yang anak yang telah kembali pulang ke rumah bapaknya, hati bapak penuh dengan belas kasihan kepada anaknya itu, si bungsu itu. Maka ia menyambutnya, bapaknya menyambutnya, anaknya kembali. Dan apa yang dilakukan bapaknya terhadap, haleluya, puji Tuhan, anaknya, terhadap apa yang dilakukan bapaknya terhadap anaknya. Kita ia berlari menjemput anaknya, bapaknya. Bahkan bapaknya merangkul anaknya dan mencium anaknya, si bungsu ini, dan memberikan jubah yang terbaik untuk anaknya, yang si bungsu ini.
dan memberikan cincin yang baru, sepatu yang baru, dan menyembelih lembu yang tambun dan merayakan pesta besar-besaran. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan ia, bapaknya, tidak melihat kekurangan dari anak yang bungsu ini. Dan dia bapak yang tidak mau mendengar kondisi anaknya, bapaknya. Bahkan yang ada di hati bapaknya. Haleluya Tuhan. Bahkan ia bersukacita, bapaknya bersukacita karena anaknya yang hilang telah kembali. Amin, puji Tuhan. Bahkan sebaliknya, zaman sekarang ini ada orang yang tega, bahkan membenci dan membunuh anaknya sendiri. Amin, puji Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membuka wawasan kita, membuka mata rohani kita pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan boleh menyadarkan kita pada pagi hari ini, bahkan mengingatkan hidup kita pada pagi hari ini, Bapak-bapak, Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Mari firman Tuhan saya tidak akan berpanjangkan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surgawi, paling kami sembah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kalau hamba sudah menyampaikan sebagian dari kepada firman-Mu, sabdamu, isi hatimu, Tuhan Yesus, ya. Biar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan Yesus, ya, semuanya Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan pendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Khusus Bapak-bapak, Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini dan para pemirsa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hamba sudah sampaikan, kami sudah sampaikan sebagian, hamba sudah menyampaikan sebagian dari kepada firman-Mu, sabdamu, isi hatimu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Biar hamba mohon Tuhan Yesus, ya, Allah Roh Kudus yang mulai bekerja Tuhan untuk menyampaikan kepada firman-Mu, sabdamu, isi hatimu kepada para yang mendengar, para pendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini, bahkan para pemirsa pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, hati dan pikiran kami semuanya pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, ya. Dan mulai menyadarkan kami Tuhan, mengingatkan kami semuanya pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, ya. Tuhan, buka Tuhan wawasan kami Tuhan, berikan kami pengetahuan Tuhan, pengetahuan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan Tuhan yang membukakan mata rohani kami pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, ya. Sehingga kami boleh Tuhan mendengar firman-Mu sebagai kepada firman-Mu pada pagi hari ini. Dan jadikan kami semua Tuhan untuk Bapak Ibu saudara sekalian sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan pada pagi hari ini, maupun para pemirsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu, sabdamu, isi hatimu Tuhan. Tapi mohon Tuhan, kuasa Roh Kudus boleh bekerja Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap orang yang mendengar firman-Mu pada pagi hari, khusus untuk Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi dan para pemirsa pada pagi hari ini, Yesus, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Pulanglah dengan anugerahnya, pulanglah dengan berkatnya, pulanglah dengan kasihnya, persekutuan dari Roh Kudus, dari Allah Elohim. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba kita berucap syukur. Yang percaya mengatakan amin. Haleluya.
Shalom, sampai berjumpa lagi kesempatan.